yang mulia, sehingga Allah kabulkan segala hajat-hajat guru kita, hajat kita semua, sehingga sampai saat ini Majelis Yasin Fadilah berkembang besar di bawah nama Yayasan Darul Fadilah Kabupaten Ketapang. Dalam kali ini pada tahun 2020 kita telah melaksanakan majelis pengajian ini walaupun dengan jumlah jemaah yang seadanya, namun ini berupaya secara syariah kita melakukan dakwah udah berjalan maksimal, namun hasilnya belum memuaskan karena urusan hidayah adalah Allah yang menentukan. Namun dalam hal ini kita berharap jangan sampai menjadi terputus asa, tetap buat istiqomah. Walaupun yang didepankan tidak mau hadir dalam majelis, insya Allah mudah-mudahan Allah akan pilih orang-orang yang di luar dari majelis ini hadir dan nanti akan menetap jadi istiqomah sampai mereka meninggal dunia adalah menjadi santri dan mengembangkan majelis-majelis di dalam program Majelis Darul Fadilah. Khususnya saya menyampaikan lagi pesan dari beliau setelah saya komunikasikan, yaitu guru kita seorang Muhammad Abdul Kudus. Mari kita setelah menutup majelis ini pada bulan Sya'ban, nanti masuk ke Ramadan, amanah beliau agar jemaah majelis ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu Yasin Fadilah, baik pun jemaah yang sudah berbayar koin untuk dari wahana dia, juga kemarin salam musim ansori kepada seluruh jemaah yang kami sempat safari kunjungan kepada beliau di Magetan kemarin, dan alhamdulillah kepada guru kita Syekh Muhammad Ansori telah mengamanahi suatu pusaka yang bernilai luar biasa, keberkahannya yaitu kiswahnya baginda Rasulullah SAW telah dititipkan kepada saya untuk bisa mahabbah semua jemaah di setiap majelis pengajian. Ini sudah hadir di tempat kita, dititipkan beliau, ada dengan kami. Insya Allah setiap tawajuhan, setiap manakibat, silakan jemaah bisa mahabbah kepada barang yang menjadi wasilah barakah kemuliaan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga pesan Syekh Ansori juga jaga amalan, dan insya Allah perkuat amalan kita terutama malam hari ketika di bulan Ramadan. Puasa siang hari, jaga nilai-nilai puasa. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang hanya menghilangkan lapar dan haus, tetapi biasakanlah majelis Yasin Fadilah dan majelis Toikoh Koberiyah Sabadiyah itu membiasakan diri untuk menahan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menghilangkan keberkahan dan pahala puasa. Seperti itu yang disampaikan beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima kita dan amanah. Sebenarnya saya harapkan berdasarkan informasi undangan yang disampaikan Pak Ferry, Jemaah Konwil, bapak-bapak itu hadir semua pada hari ini. Karena hari ini adalah penutup majelis, nanti akan ditutup langsung oleh Habib Hasim Al-Indus. Namun saya kira seluruh jemaah yang hadir ini cukup bisa mewakili dan menyampaikan ke jemaah yang tidak hadir. Alhamdulillah pesan-pesan yang dari guru kita, harap semua kita saling mengingatkan dan saling memotivasi. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan. Belum tentu kita bisa ketemu di bulan suci Ramadan yang akan tahun-tahun yang akan datang. Sebab sudah dibuktikan beberapa orang jemaah dari Majelis Yasin Fadilah telah mendahului kita berpulang ke rahmat Allah, bukan karena usia, bukan karena sakit, bukan karena apa. Memanglah sampai patok waktu usianya harus meninggalkan kita semua. Maka dengan itu selalu kita temukan di dalam doa bahwa saudara kita tidak terputus kepada kita ketika mereka meninggal di saat bergabung bersama jemaah Yasin Fadilah. Tetapi ada kata-kata kalau andai kata meninggal setelah meninggalkan majelis Yasin Fadilah langsung meninggal dunia, tentunya ada perkataan orang itu sudah lama meninggalkan majelis. Maka matilah kita di dalam majelis, berjuang dalam majelis. Jadilah santri-santri abadi, sehingga fadilahnya kita menjadi yaitu santri yang mendapatkan fadilahnya mati fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah dalam talabul ilmi, yaitu untuk ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini terakhir
Kami dari pengurus majelis dan pembina, saya wakili Habib Hasim Al-Idrus dan guru-guru kita, Muhsin Ansori, Syekh Abdul Kudus, meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam kurun waktu 1 tahun jika ada kurang dan salah dan apa yang dilakukan dalam konsumsi dan makan minum kita sehari-hari. Juga tempat ini Pak D, Pak Bude, agar bisa dihalalkan. Mudah-mudahan sedikit banyak amal kita menjadi nilai yang barokah, insya Allah menjadi angkatnya derajat kita, terutama derajat majelis Yasin Fadilah di bawah binaan guru-guru kita yang mulia. Dimuliakan yang guru-guru pembinaan kita terus berkembang nanti, insya Allah maju dan besar. Dan juga kami juga berterima kasih yang sangat banyak sekali kepada semua jemaah kita solid. Alhamdulillah, solid ini adalah sesuatu yang susah dicari. Karena setan itu selalu menggoda kita semua agar selalu pecah hati dengan berbagai pandangan dan versi, sehingga kita dijatuhkan dalam suasana pemecah. Ada gunjingan sana, gunjingan sini, sehingga majelis ini jadi hancur dan berhenti. Maka siapa yang menang dalam hal itu adalah iblis yang menang. Iblis yang menang dalam hal itu. Namun kalau kita tetap solid, tetap istiqomah, insya Allah pertolongan Allah akan selalu datang dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Maka dalam hal ini terakhir, tentunya hari ini ada tasyakuran yang luar biasa yang nampak depan kita, rezeki-rezeki yang barokah. Kalau yang ada barokah, tidak akan ada sebagian mewakili datang ke sini. Karena ibu-ibu semua, bapak-bapaknya rezeki yang barokah, maka senang dibawa ke jalan Allah. Ini sangat membahagiakan kita semua dan dapat dicicipi salah satu yang mewakili dari dunianya baginda Rasulullah SAW, yaitu beliau Habib Hasim Al-Idrus. Kita ini mulia, sangat dimuliakan, mendapat sangat keilmuan daripada dunianya, tetesan darah dunianya baginda Rasulullah SAW. Jadi sangat bahagia. Insya Allah di dunia dikumpulkan, masuklah ke dalam surga secara terjemaah. Jemaah itu siapa nanti dipimpin guru-guru kita, dilihatnya bagi Rasulullah, nanti sampai Syekh Kudus, Syekh Muhammad Mansur, dan wasilahnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan dan mudah-mudahan ini betul-betul terwujud dan kita mendapat ridho dari Allah SWT. Demikian dari sambutan dari saya kepada jemaah. Insya Allah dalam sambutan ini saya akhiri bahwa pada hari ini majelis ini dari kami pengurus menutup sampai bulan Sya'ban. Tidak ada lagi majelis Yasin Fadilah, manakibat, kawajuan yang ada amalan infirodi, amalan pribadi. Jika korekonya dilakukan di rumah masing infirodi, sholat infirodi, yang melayani Yasin dilakukan infirodi, masing-masing rumah hidupkan malam-malamnya, rumah-rumahnya dihiasi dengan Al-Quran dan surat-surat sunnah dan dikit-dikit. Nah, seperti itu bukan artinya kita berhenti dan amalia, tapi secara berjemaah kita istirahatkan. Di bulan Ramadan inilah kita mewujudkan daripada selama 1 tahun yang kegiatan kita, bahwa pada pribadi-pribadi kita yang melaksanakan amal-amal yang betul-betul maksimal. Demikian, terima kasih. Nanti disampaikan oleh Hakim sekaligus beliau juga untuk majelis pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala man ismuhu bis-samai Ahmad wa man fil ardi Ahmad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadal qulub bi dzikril habibil mahbub syafi' al-ilad wa usalli wa usalli ala tilka zati kamilah mustawda'atul amanati wa hafizus sabr. Yang paling utama kita muliakan para segenap pengurus Yasin Fadilah, khusus ketua kita yaitu Ahmad Ubaidillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan mengabulkan hajat-hajat beliau dan hajat kita semua, amin ya rabbal alamin.
dan para hadirin, mudah-mudahan kita ini selalu dihitung Allah atau dipilih Allah sebagai hamba yang istiqomah senantiasa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita mengandalkan amaliyah kita ini, syarat dan ketentuan Allah menerima amaliyah kita ini itu sangat mudah dan payah kita jalankan. Yang disampaikan sering Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis akan amaliyah yang mana amaliyah tersebut diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit dan amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syaratnya, dari pagi sampai tengah malam kita tidak boleh yang namanya hasud, dan tidak boleh yang namanya gibah, gosip. Sedangkan hasud, gibah ini memang enak kita kerjakan dan sering kita kerjakan. Kalau satu hari kita ini tidak ada gibah, tidak ada hasud, tidak ada ujub atau gibir, insya Allah amal-amaliyah kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal tersebut sering kita langgar. Tiap hari kita sedang masih menuding atas kesalahan orang lain. Kita sedang membicarakan perihal rumah tangga orang, padahal hal tersebut dilarang oleh agama kita. Maka dengan kita hadir di majelis ini, bukan kita merasa diri kita lebih baik, akan tetapi mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, Allah buka pintu-pintu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan untuk kemarin sudah kita bahas sedikit masalah tentang berpuasa, maka puasa tersebut sebagaimana dikatakan oleh ketua kita, puasa ini bukan hanya sekadar menahan lapar, haus atau dahaga saja, akan tetapi puasa ini adalah bagaimana puasa tersebut kita jalankan agar pahala ini tetap kekal, bukan merosot. Maka kata Imam Ghazali, kita ini harus menjalankan menjaga yaitu 7 anggota tubuh kita. Mata kita tak boleh lihat yang haram, telinga kita tak boleh dengar yang haram, mulut kita tak boleh berkata yang dilarang dari syariat, kaki kita tidak boleh melangkah ke sesuatu yang merupakan haram, tangan kita begitu juga, hati kita begitu juga. Kalau anggota 7 kita ini bisa kita jaga, insya Allah amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar dapat letih atau dapat haus saja. Jadi bukan seperti anak yang baru belajar puasa, yang tahu ini cuma menahan lapar, haus, tetapi yang tak kalah penting yaitu menahan hawa nafsu ngomong, nafsu mendengar yang haram, nafsu melihat sesuatu yang haram, nafsu berjalan di tempat yang haram, atau melakukan hal-hal yang haram, kita cegah. Maka definisi puasa tersebut yaitu mencegah segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu secara syariat maupun secara hakikatnya. Jadi syariat makan minum tak boleh. Hakikatnya apa? Tak boleh gula, tak boleh gosip, tak boleh mendengar sesuatu yang haram, memandang-mandang yang menimbulkan syahwat. Itu tidak boleh. Maka dimakruhkan seorang suami istri melakukan hal yang mendorong hawa nafsu, misalnya berciuman,
di siang hari itu apa? Itu dimakruhkan antara haram. Tapi bagaimana kalau seandainya telajak? Gimana? Telajak. Yang namanya setan ini kan banyak budayanya. Tidur telajak misalnya. Maka apa itu mengenai baru dan telajak? Hukumnya itu membayar kafarah bagi laki-laki. Jangan sampai laki-laki puasa 2 bulan betul-betul. Walaupun sakit tetap harus puasa. Kalau saya berhenti, ngulang lagi dari 1 lagi. Itulah bagi mereka yang tidak kuat menahan hawa nafsunya. Maka dengan momentum puasa ini, Ramadan ini, kita tingkatkan lagi amalan kita. Yang awalnya ngaji cuma 3 baris, kita tingkatkan menjadi 1 lembar. Kan kita kan biasanya setiap minggu itu ada mujahadah. Kemarin kita ada jalan-jalan. Minggu pertama baca istighfar berapa tuh? Berapa kali ya? Kedua selawat ya 100 kali. Ketiga apa kemarin? Baca ayat Al-Quran. Selawat ini masuk. Kemudian baca Quran. Walaupun 3 ayat, yang penting setiap hari kita baca. Yang terakhir kemarin minta ridho suaminya setiap harinya. Kenapa? Takut diberi pas hidup meninggal dunia, belum sempat minta ridho suaminya. Maka kita latih hati kita. Biasanya tak apa, doa hatinya tak mau. Kayak apa? Ada ego sedikit. Itu setan. Setan mengasih kita biar enggan untuk minta ridhonya. Maka kita ridho. Walaupun kita dianggap rendah, tak masalah. Yang penting kita kubur masing-masing. Tak ada suami istri cinta tu kuburnya tidak ada. Kubur kita masing-masing. Malaikat tetap nanya masing-masing. Tak siapa suami kau. Kau apa dengan suami kau? Nah, seperti itu. Amal yang kita, apa yang kau lakukan, amal yang apa yang pernah kau lakukan. Jadi cinta hidup semati itu tidak ada. Yang ada ya cinta, tetap cinta. Bagaimana pasangan hidup kita ini kita bawa nanti sama-sama, yaitu menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ego, jangan ada cuma kita lupa dengan anak istri atau lupa dengan suami. Jadi yang kemarin kita tahu fungsi-fungsi kita diibaratkan kalau orang sholat fungsi ini seperti ini. Orang beli lemari pakaian, mau nyimpan pakaian tapi belinya lemari es. Kelihatan mahalnya, pakai listrik bayar tiap bulan, mahal kan? Harga pun mahal dari lemari biasa. Tapi kita gunakan untuk pakaian, maka hasilnya itu pasti tidak memuaskan. Begitu juga dalam rumah tangga, si istri tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya, si suami tidak melakukan hak dan kewajibannya, maka rumah tangga itu akan simpang siur, tidak tahu arahan. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak melakukan tidak tahu dengan fungsinya. Saya pernah datang di sekolah tanya tentang perihal rumah tangga ini. Suaminya ini tanda tangganya tak bisa jadi pemimpin lah. Tadi menjadi pemimpin. Walhasil saya kasih ibarat seperti itu, dan ketahuilah bahwasanya nafkah atau pendidikan suami terhadap istri ini cuma sekedar kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Terus kebutuhan primer, kebutuhan pokok itu apa? Konsumsi, yaitu suami itu sebagai tameng kita untuk tidak terjangkit api neraka. Nafkah itu kebutuhan sampingan sekunder saja, bukan kebutuhan pokok kita. Jadi bagaimana? Kau tiap hari minta ridho suami. Kalau misalnya sebelum tidur dia ini ridho cuma 50%, kau usahakan biar menjadi 1%. Apa yang kau lakukan lagi? Walaupun dia kayak Fir'aun, lakinya kayak Fir'aun. Apa yang kau lakukan agar aku ini bisa mendapatkan keridhoanmu 100%.
Maka seperti itu dilakukannya itu tidak sampai 1 minggu, cuma berapa hari itu suaminya sudah bisa jadi pekerjaan, berubahlah dari hal yang seperti apa yang seperti yang dilakukannya. Maka nanti kita harus mesti kita kehidupan kita masing-masing, kita hidup juga tahu fungsi kita hidup ini kita tahu untuk menyembah Allah, tidak lain tidak bukan. Maka segala sesuatu yang ada kita miliki ini semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Hidayah ad-dunya mazra'atul akhirah fal yasta'in lil mazra'ati. Maka dunia ini adalah sawah kita untuk bercocok tanam, untuk bekal di akhirat. Kalaupun ada fasilitas kita yang diberikan Allah lebih, ini untuk menolong itu nanti di akhirat. Biar tak ditanya. Sampai istri saya masuk. Sedang ini ya, Pak? Iya bude, mana? Makan je lo, au. Ni bude. Okey. Mantap. Ini acara penutupan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Yasin Fadilah MHU dan KKU Kabupaten Kayong Utara dengan tasakuran menjelang bulan suci Ramadan.